Shalom jemaat Tuhan sekalian, kita bersyukur hari ini Tuhan menyapa kembali kepada kita melalui program Amazing Grace. Dan hari ini kita akan melihat pada hukum yang ketiga dari 10 hukum Taurat, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, ada baiknya perintah yang ketiga ini kita melihatnya dalam perspektif juga doa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus itu mengajarkan di dalam doa kepada murid-muridnya, dikuduskanlah namamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, nama Allah itu selalu merepresentasikan naturnya. Maka konsekuensi logisnya adalah ketika kita tidak menghormati nama Allah, itu sama dengan kita tidak menghormati pribadi atau natur Allah. Dan menguduskan nama Allah itu berarti kita menghormati pribadi atau natur Allah. Nah, di dalam Alkitab itu disebutkan banyak sekali sebutan, panggilan, nama untuk Allah yang merepresentasikan atribut-atributnya. Nah, kita menguduskan nama Allah ketika kita menghormati aspek-aspek dari atributnya tersebut. Kita akan melihat beberapa nama yang dipakai penulis Alkitab untuk menyebut nama Allah, sehingga mungkin kita bisa lebih memahami bagaimana hal ini dimaksud. Misalnya kita melihat yang pertama, Allah itu paling umum disebutkan di Alkitab sebagai Elohim. Elohim itu menyatakan Allah sebagai pencipta dari segala sesuatu. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Elohim itu membentuk matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan. Elohim itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Elohim itu menciptakan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita menghormati Sang Elohim itu sebagai pencipta kita? Nama Allah yang lain, El Elyon, yang berarti Allah yang Maha Tinggi. Nama ini tuh menekankan tentang kuasa pemerintahan Allah, kedaulatan Allah. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah apakah kita mengakui, menghidupi dan menghormati Allah sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kita? Bukankah kita di dalam keperdosaan kita bisa kerap kali mengeluh dengan situasi yang buruk dan mulai meragukan kemampuannya untuk memelihara kita? Nah, yang ketiga, Yahweh, yang berarti aku adalah aku. Nama ini tuh berbicara tentang eksistensi diri Allah, kekekalan Allah, kecukupan Allah pada dirinya sendiri. Dan nama Yahweh ini secara khas itu digunakan dalam penyataan diri Allah yang menyatakan dirinya itu sebagai penebus. Misalnya waktu penyataan Allah kepada Musa pada saat pembebasan umat Israel dari Mesir. Nah, apakah kita menghormati Sang Yahweh itu sebagai penebus kita? Apakah kita memuji Dia untuk kesempurnaan penebusannya di dalam Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, semua nama Allah menyatakan sesuatu tentang Dia. Dan Ia seharusnya dihormati oleh kita berkaitan dengan semua atributnya itu. Kita sudah melihat beberapa nama tadi dan masih banyak sebutan nama untuk Allah. Ia adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah kebenaran dan hidup. Dia adalah Gembala yang baik. Dia adalah kebangkitan dan hidup, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghormati nama Allah sama dengan menghormati atribut dan pribadi Allah itu sendiri. Perkataan pengakuan kita akan pribadi Allah itu sama pentingnya dengan perilaku hidup kita yang menghormati nama Tuhan. Kiranya kita bisa hidup serupa dengan Allah, menyenangkan hatinya. Amin.